Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 5 dengan anggotanya. Saya Fadlan Ramadan Komsir dengan NIM F1C32102. Saya In Anggraini dengan NIM F1C321049. Saya Uswatun Hasana dengan NIM F1C321021. Dan kami akan mengobservasi masjid yang bernama Cheng Ho. Baiklah, sebelum kita masuk ke dalam sesi wawancara, saya akan menjelaskan tentang Masjid Laksamana Muhammad Cheng Ho terlebih dahulu. Masjid Laksamana perayaan Imlek 2021 pada Jumat 12 Februari 2021, Masjid Laksamana Cheng Ho di Jambi digunakan pertama kali untuk ibadah sholat 5 waktu. Masjid bergaya oriental yang erat sekali dengan kebudayaan China akhirnya rampung. Hampir 1 dekade, masyarakat muslim keturunan Tionghoa di Jambi bahu-membahu membangun masjid ini. Cita-cita memiliki tempat ibadah yang mencirikan identitas mereka akhirnya terwujud. Bangunan berukuran 20 x 20 meter persegi berdiri dengan megah di atas lahan 2.380 meter persegi. Bagian dalam masjid rampung 100%, hanya terlihat beberapa tukang tengah menyelesaikan membuat anak tangga di depan masjid. Di bagian atas dalam, bangunan dibuat berbentuk persegi 8. Ornamen segi 8 itu melambangkan keselarasan dalam kepercayaan masyarakat Tionghoa. Dari kubah hingga lantai masjid memiliki ketinggian 17 meter, melambangkan sholat 5 waktu dalam 1 hari. Dari perjalanan pembangunan masjid ini, banyak pihak berkontribusi. Selain dari masyarakat muslim Tionghoa, ada pula donatur-donatur yang ikut membantu. Masjid Muhammad Cheng Ho ini dikelola sendiri oleh masyarakat muslim Tionghoa. Tujuannya adalah mencetak kader-kader muda. Meski 9 tahun berlalu, tujuan pendirian masjid ini tidak bergeser. Kata Rusli, tujuannya adalah agar para mualaf bisa berkumpul dan belajar bersama. Dan itu tidak terbatas hanya mualaf Tionghoa, namun semua yang ingin belajar disinilah digodok, kata dia. Dikatakan Rusli sangat penting bagi mualaf untuk tetap istiqomah, sehingga perlu wadah dari mereka untuk terus belajar. Pembangunan ini perlu istiqomah juga, walaupun sempat makraj, stagnan, terus jalan lagi, fokus. Jadi dari situ kami banyak belajar, kata Rusli. Diakui Rusli, apa yang mereka lakukan tidak gampang. Namanya perjuangan butuh pengorbanan, kata dia. Rusli berharap keberadaan masjid ini bisa menjadi wadah bagi para mualaf, khususnya PT. Dulu PT ngumpul pindah-pindah. Kalau ada acara besar kita kesulitan. Kadang-kadang kita pakai hotel. Kalau sudah ada tempat di sini, diharapkan bisa berfokus di sini. Dari perjalanan pembangunan masjid ini, banyak pihak berkontribusi. Selain dari masyarakat muslim Tionghoa, ada pula donatur-donatur yang ikut membantu. Masjid Muhammad Cheng Ho ini dikelola sendiri oleh masyarakat muslim Tionghoa. Tujuannya adalah mencetak kader-kader muda. Meski 9 tahun berlalu, tujuan pendirian masjid ini tidak bergeser. Kata Rusli, tujuannya adalah agar para mualaf bisa berkumpul dan belajar bersama. Dan itu tidak terbatas hanya mualaf Tionghoa, namun semua yang ingin belajar disinilah digodok, kata dia. Dikatakan Rusli sangat penting bagi mualaf untuk tetap istiqomah, sehingga perlu wadah dari mereka untuk terus belajar. Pembangunan ini perlu istiqomah juga, walaupun sempat makraj, stagnan, terus jalan lagi, fokus. Jadi dari situ kami banyak belajar, kata Rusli. Diakui Rusli, apa yang mereka lakukan tidak gampang. Namanya perjuangan butuh pengorbanan, kata dia. Rusli berharap keberadaan masjid ini bisa menjadi wadah bagi para mualaf, khususnya PT. Dulu PT ngumpul pindah-pindah. Kalau ada acara besar kita kesulitan. Kadang-kadang kita pakai hotel. Kalau sudah ada tempat di sini, diharapkan bisa berfokus di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bang mengganggu waktunya. Ya. Kehadiran kami di sini, apakah boleh untuk mengetahui seputar masjid ini? Boleh silakan. Ya, sebelumnya nama Abang siapa Bang? Nama Abang Noval Afif Rusdianda. Lalu Abang sekarang tinggal di mana? Sekarang tinggal di Mayang. Di Mayang. Lalu sekarang kesibukannya sendiri apa? Selain di sini, Abang juga lagi kuliah semester 3 ngambil di UNJA Fakultas Hukum. Fakultas Hukum.
Lalu bagaimana abang bisa menjadi pengurus? Padahal abang juga tinggal di Mayang gitu kan? Kebetulan ada kenalan ngasih tahu, ngajak kerjasama gitu. Kerjasama. Iya. Jadi Bang, bagaimana masjid ini didirikan? Jadi pertama kali rencananya tuh tahun 2012 ada organisasi bernama PT merencanakan bangun masjid Cinghu ini di Kenalia Sambawah ini. Kalau boleh tahu, PT itu apa ya Bang? PT itu Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Itu percampuran gitu atau gimana? Ya percampuran biasanya yang mualaf Bergabung di Ya. dalam PT. Itu emang udah dari lama, sudah dari dulu. Siapa yang mendirikan Masjid Laksamana ini Bang? yang mendirikannya kurang tahu ya, cuman ketuanya itu Pak Haji Rusli. Itu masih hidup atau gimana Bang? Masih ada. Masih ada. Itu tinggalnya di mana ya Bang? Kalau boleh tahu. Tinggalnya kebetulan di Mayang juga. Oh, masih di sekitaran Jambi ini? Ya, sekitar. Kan Abang kan sebagai pengurus masjid ini, bagaimana tanggapan Abang untuk Pak Haji yang pendiri itu? Pak Haji Rusli ini orangnya tegas ya. Selama di masjid ini timbul masalah-masalah, cuman dapat terselesaikan dengan cepat dengan beliau. Iya. Terus bagaimana respon masyarakat di sini atas didirikannya Masjid Tiongkok ini? Alhamdulillah masjid ini dapat respon yang baik dari masyarakat. Alhamdulillah. Masyarakat juga banyak berpartisipasi dalam Iya. kegiatan-kegiatan masjid. Kalau boleh tahu, apakah pada saat Maulid Nabi atau Hari Besar Islam, masjid ini membuat acara atau tidak ya Bang? Iya, kemarin Maulid Nabi yang kemarin masjid ini mengadakan acara Iya. ceramah sekaligus hadroh kompangan. Kayak apa? Sholawat diiringi dengan kompangan. Itu sekitaran sini yang ngunjungin. Orang dari luar daerah Kenali juga boleh datang, rame. Oh iya, paham. Lalu untuk masyarakat Tionghoa sendiri, bagaimana tanggapan mereka atas didirikan Masjid Cengho ini, Bang? Alhamdulillah tanggapan mereka senang karena ada wadah yang bisa menampung mereka. Ya, seperti itu. Apakah masjid ini bisa menjadi sarana bagi orang Tionghoa untuk menjadi Islam? Bisa sekali. Karena sebelumnya sudah ada 2 orang yang diislamkan di masjid ini dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Apakah dana untuk didirikan masjid ini dari organisasi VT itu? Kalau masalah dana ya, ada yang dari donatur, orang kebanyakan sih dari orang-orang luar yang nyumbang, bukan dari organisasi itu sih. Berarti banyak dari faktor-faktor lain. Ya, Kira-kira dana yang habis untuk bangun masjid ini berapa, Bang? kalau masalah dana, abang kurang tahu. Untuk struktur interior berasal dari mana? Kalau dari struktur interior kita ngambil ini rekomendasi dari masjid Cingho yang lain seperti di Surabaya, Palembang, Makassar. Apakah masjid bisa dijadikan tempat pariwisata? Sejauh ini pemerintah menganjurkan untuk masjid ini dijadikan pariwisata juga, dan kami mencoba hal itu apakah bisa berjalan baik dengan masjid dan dikombinasikan dengan ibadah juga waktunya. Baiklah Bang, apakah konsep interior Tionghoa ini diperbolehkan? Menurut abang ya, kalau masalah desain
itu tidak masalah. Soalnya kan kita nggak masukin eh, ilmu agama yang Chinese-nya ke Islam, bukan menggabungkan agamanya, tapi cuman kita ambil desainnya. Jadi menurut saya nggak masalah. Gak masalah ya, Bang? Ya. Lalu apakah pengunjung masjid ini terdapat peningkatan di setiap bulannya? Kalau pengunjung malah menurun ya, soalnya pengunjung tuh excitednya di awal aja. Jadi di bulan pertama rame, bulan kedua masih rame, bulan ketiga ya mulai sepi dan seterusnya. Kalau bisa dibilang raminya tuh sebagaimana, Bang? Kalau awal Jumatan ya, itu sampai luar, sampai ke tempat wudhu, orang sholat. Id juga sampai ke tangga sholat id. Sholat Id juga. Ya. Kalau hari Minggu itu parkiran penuh di luar sampai itu ke jalan ya. Lalu mengapa letak masjid ini jauh dari kota gitu, Bang? Kalau masalah itu kita pertama cari tanah yang luas, dan di kota tuh nggak ada yang strategis untuk luasnya masjid ini, nggak ada yang cocok. Yang kedua, kita rencananya mau mengenalkan daerah Kenale Asambawa ini ke masyarakat kota supaya lebih tahu letak Kenali itu di sini. Dan yang ketiga mau ini mengikut sertakan masyarakat di dekat sini untuk partisipasi ke masjid. Gitu. Ya. Lalu apakah masjid Tionghoa ini terdapat di luar Jambi gitu, di luar provinsi Jambi? Ya, setahu saya di Indonesia ini ada 5. Di Makassar, di Palembang, Surabaya, Purbalingga, sama satu lagi saya lupa. Ya. Jadi yang di luar provinsi Jambi itu memiliki konsep yang sama juga seperti ini Ya, ya? betul. Dengan organisasi PT tadi juga? Kalau organisasi kayaknya enggak. Beda? Beda-beda. Didirikannya itu beda-beda. Yang di luar Jambi ini. Oh. Tapi berdasarkan landasan yang sama gitu, Bang? Ya, betul. Baiklah, terima kasih, Bang, atas waktunya. Apakah kami boleh izin berkeliling di sekitar masjid ini? Boleh, silakan. Dan observasi dari kelompok 5. Mohon maaf jika ada kurang kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.